أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Ayat 165. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ayat 166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Ayat 167, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ayat 168. Wahai manusia,
Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 174. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Ayat 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Ayat 176. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Baik, kita bacakan sekarang catatan kaki dari beberapa ayat, yaitu sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Orang yang zalim di sini ialah orang yang menyembah selain Allah. Maksudnya ketika orang yang zalim tersebut melihat sembahan mereka tidak memberikan manfaat sama sekali pada hari kiamat, mereka pasti meyakini bahwa seluruh kekuatan hanya milik Allah. Hadis seputar ayat 165 sampai 167. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar itu? Rasulullah pun menjawab, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang telah menciptakan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku dengan membawa kabar gembira bahwa siapa di antara umatmu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk ke dalam surga meskipun ia berzina dan mencuri. Hadis riwayat Muslim. Asbabun Nuzul. Ayat 164. Atha radhiyallahu an mengatakan bahwa ketika turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Quran surat 2 ayat 163 di Madinah, kaum kafir Quraisy berkata, bagaimana mungkin Tuhan yang satu bisa mencukupi seluruh umat manusia? Maka turunlah ayat ini, yaitu ayat yang mengatakan, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Selanjutnya catatan kaki tentang mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Makanan yang dimakan berasal dari hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan Allah menyebabkan mereka masuk api neraka. Hadis seputar ayat. Ayat 172 sampai 173. Satu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah, bangkai ikan dan bangkai belalang, hati dan limfa.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Asbabun Nuzul ayat 170. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, Rafi' bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami, sebab mereka lebih pandai dan lebih mulia daripada kami. Lalu Allah menurunkan ayat ini, hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, yaitu ayatnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Asbabun Nuzul ayat 174 sampai 175. Ikrimah radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini ditujukan pada kaum Yahudi. Mereka mempunyai kebiasaan selalu menyimpangkan ajaran Taurat yang benar hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia. Mereka menginginkan Nabi terakhir berasal dari kelompok mereka. Namun ketika Allah mengutus Muhammad SAW, mereka lantas mengubah isi Taurat. Hadis riwayat At-Ta'labi. Ayatnya adalah berbunyi, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka akan mendapat azab yang pedih. Mereka itulah yang memberi kesesatan dengan petunjuk, dan azab dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka. Baik, itu yang kita bacakan. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.